Bab 59 Karena kamu ingin menawari aku senjata roh peringkat besar ini. Aku dengan enggan akan menerimanya. Kata Zhang He dengan arogan sambil menatap dengan penuh semangat pada Lunar Shadow yang dimasukkan ke dalam batu. Xiao Chen melambaikan tangannya dengan kuat dan menyebabkan Lunar Shadow saber di batu untuk terbang ke tangannya. Dia berkata, "Aku ingin pedang bantalan bayanganmu." Kulit Zhang He berubah. Pedang bantalan bayangan ini juga merupakan senjata roh peringkat besar. Ketika dia menjadi master bela diri, klannya telah menganugerahkan Shadow Bearing Sword kepadanya. Dia tidak pernah mengira Xiao Chen benar-benar ingin mengambilnya, itu hanya angan-angan. Warisan Zhang Clan ini bukan senjata roh biasa. Dalam 100 tahun terakhir, banyak orang berusaha untuk mendapatkannya, tetapi semuanya gagal. Zhang He tersenyum dingin. Kata-kata yang berani. Untuk berpikir kamu benar-benar ingin pedang bantalan bayangan aku. Apakah kamu berpikir bahwa kamu masih hidup untuk mengambilnya? Orang ini pasti gila. Setelah mengalahkan Zhang Wu, dia sudah mendapatkan kembali pamor Xiao Chen. Berpikir bahwa dia akan terus menantang Zhang He, kultivasi keduanya berbeda dengan seluruh ranah. Perbedaan semacam ini tidak dapat dibuat dengan benda-benda eksternal. Kecuali dia memiliki teknik marsial peringkat surga atau senjata ilahi, teknik marsial peringkat surga. Apakah itu mungkin? The Misty Sword Sect hanya memiliki teknik marsial peringkat surga tingkat rendah untuk warisan mereka. Bagaimana bisa klan Xiao memilikinya? Bahkan jika ada satu, dengan ranah kultivasinya, jika dia menggunakannya, itu akan menjadi langkah bunuh diri yang berakhir dengan kehancuran bersama. Dua orang di arena mengabaikan semua suara diskusi di bawah ini. Mereka pergi ke arena master dan menandatangani perjanjian sebelum memulai duel. Identitas keduanya cukup istimewa. Selanjutnya, mereka memiliki dendam satu sama lain. Master arena takut akan insiden buruk yang terjadi. Jadi, dia naik dan berkata, "Aku akan mengatakan ini sekali saja. Ketika satu sisi telah menyerah, pihak lain sama sekali tidak diizinkan untuk bergerak. Atau yang lain, aku akan mengambil tindakan secara pribadi." Master arena ini mungkin terlihat biasa, tetapi dalam kenyataannya, di Mohe City, siapapun yang berani membuka arena setidaknya adalah seorang Grandmaster bela diri. Atau yang lain, akan mudah untuk menemukan seseorang yang bisa mengalahkan Master arena. Dan kemudian tidak perlu lagi ada arena itu. Keduanya tidak terlalu memperhatikan kata-kata Master arena. Mereka tidak bodoh. Mereka pasti tidak akan saling membunuh. Atau yang lain. Ini dapat menyebabkan perang antara dua klan mereka. Yang paling masing-masing akan lakukan adalah melumpuhkan kultivasi yang lain. Di arena, mereka berdua pergi ke sudut yang ditentukan. Saling memandang dan melepaskan niat membunuh mereka. Mereka menunggu kesempatan yang baik sebelum bergerak. Aura mereka saling bertabrakan di udara. Meskipun tubuh mereka tidak bergerak, pertempuran tak terlihat telah terjadi jauh sebelumnya. Hal yang membuat Zhang He menjadi heran adalah aura Xiao Chen tidak lebih lemah dari auranya. Dia sebenarnya tidak bisa menekan Xiao Chen dengan auranya. Kerumunan di bawah ini juga merasa itu aneh. Dengan kultivasi Xiao Chen, dia sebenarnya mampu melawan Zhang He. Mungkin duel ini tidak akan sepihak sebelumnya. Xiao Jian, master bela diri kelas rendah, bahkan tidak bisa menyentuh sudut bajuku. Apakah kamu berpikir bahwa kamu, seorang murid marsial tingkat medial, memiliki kesempatan? Melihat bahwa ia tidak dapat menggunakan auranya untuk menekan Xiao Chen, ia berusaha menggunakan kata-kata untuk melemahkan moral dirinya, dengan harapan dapat menyebabkannya menunjukkan celah. Xiao Chen bukan orang gegabah seperti Xiao Jian. Dia tahu apa yang berusaha dilakukan Zhang He. Dia menjawab dengan mengejek. "Ketika aku adalah murid bela diri kelas rendah, aku dapat menyebabkan kamu muntah darah. Sekarang aku seorang murid bela diri medial. Tidak mungkin bagiku untuk membunuhmu." Zhang He tersenyum dengan acuh tak acuh. "Kamu pikir kamu siapa? Salah satu keturunan dari Tanah Suci? Mampu menentang tatanan alam dan melampaui bidang kultivasi. My Clear Sky Sword belum keluar. Untuk berpikir kamu percaya bahwa kamu memiliki substansi seperti itu. Apakah aku memiliki zat seperti itu atau tidak? Kamu akan tahu setelah kita bertarung," kata Xiao Chen dengan dingin.
memutuskan untuk melakukan langkah pertama. Pada akhirnya, kultivasinya berbeda dari Zhang He oleh seluruh wilayah. Jika mereka terus saling berhadapan seperti ini, kemungkinan dia akan menjadi orang pertama yang menunjukkan celah. Ketika itu terjadi, dia mungkin berakhir terbunuh dalam satu gerakan penghindaran petir. Ada gemuruh guntur saat Xiao Chen tiba-tiba muncul di belakang Zhang He. Lunar Shadow Saber menebas di udara, meninggalkan bayangan pedang hitam. Dan dengan cepat meretas Zhang He dalam sekejap Xiao Chen menghilang dari tempat asalnya. Zhang He sudah merasa ada sesuatu yang salah. Setelah dia mendengar gemuruh guntur, dia langsung tahu lokasi Xiao Chen. Dia membuka kedua tangannya, menekuk lutut, dan melompat. Dia sudah meninggalkan tanah. Tetapi sebenarnya ada gambar rok besar di belakangnya. Ini adalah teknik yang membuat tetua tertinggi dari Misty Sword Sect terkenal. Heavenly Rock Spreading Wings. Menurut desas-desus, setelah dipraktikkan ke tahap sukses besar, itu dapat memungkinkan pengguna untuk menjelajahi 4 lautan secara bebas dan terbang selama 1000 li dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil nafas, kata orang berpengetahuan di bawah ini. Karena teknik gerakan ini, Xiao Jian bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajunya. Aku awalnya berpikir bahwa teknik rahasia yang dieksekusi Xiao Chen akan dapat menyelesaikan masalah ini. Sepertinya itu tidak bisa. Desas seseorang Zhang He, yang melompat, tidak mendarat di tanah lagi. Dia benar-benar berbalik dengan cara yang aneh. Seolah-olah dia adalah burung besar, terbang menuju Xiao Chen. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia merasa takjub di hatinya. Heavenly Rock Spreading Wings ini memang kuat. Itu memungkinkan penerbangan sementara pengguna. Sepertinya rumor tentang itu benar, Bang. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak. Karena kecepatan Zhang He sangat cepat, mereka berdua bentrok ranah kultivasi Xiao Chen lebih rendah dari milik Zhang He. Meskipun dia bisa mengandalkan roh bela diri naga Azure untuk kekuatan yang luar biasa megah, dan menunjukkan kekuatan yang melebihi tubuhnya, dia tidak memiliki roh senjata peringkat yang lebih tinggi. Dia tidak bisa sepenuhnya menunjukkan sepenuhnya roh marsial naga Azure. Jadi, dalam persaingan kekuatan, dia masih sedikit lebih rendah dari Zhang He. Selain Zhang He, dengan momentum Heavenly Rock Spreading Wings, adalah pedang miliknya, yang berisi kekuatan yang berbatasan dengan kekuatan Grandmaster bela diri. Ketika pedang dan pedang berselisih, kekuatan besar datang dari pedang. Ini menyebabkan Xiao Chen tidak bisa menahannya dan terbang mundur. Yang lebih bermasalah adalah ki pedang langit jernih masuk ke tubuhnya melalui pedang. Pedang suci yang ada di zaman kuno berubah menjadi pedang ki dan menyerang meridiannya. Itu sangat kejam saat dia mundur. Xiao Chen berusaha menyelesaikan pedang ki yang menakutkan ini. Hanya ketika dia mencapai batas arena dan memiliki satu kaki di udara di atas garis batas, dia berhasil mengusir pedang ki. Kaki masih di tanah mendorong dan dia berjungkir balik di udara sebelum mendarat dengan kuat di arena. Semua orang berteriak kaget. Mereka awalnya dia akan dikirim terbang keluar dari arena dengan pedang Zhang He. Mereka tidak berharap dia bisa tetap berdiri di arena. Namun, ada banyak orang yang tidak mengerti mengapa Zhang He tidak membuat langkah lebih lanjut meskipun ada peluang yang bagus. Dengan cara ini dia bisa membuat Xiao Chen terbang keluar dari arena. Semua orang di kerumunan mendiskusikan ini. Mendengar diskusi orang banyak, Zhang He tidak dapat menjelaskan kesulitannya. Meskipun pedangnya ki telah masuk ke tubuh Xiao Chen sebelumnya, listrik di pedang Xiao Chen juga masuk ke tubuhnya. Listrik yang dihasilkan oleh Purple Thunder Divine Incantation tidak jauh lebih lemah dari ki pedang sucinya. Jika dia tidak membuangnya, itu mungkin menghasilkan kerusakan tersembunyi di bagian akhir duel. Lagi, setelah dia benar-benar menghilangkan listrik, Zhang He berteriak. Balok surgawi besar di belakangnya benar-benar menjerit. Sosoknya melesat di udara, meninggalkan bayangan. Lampu pedang panjang 2 meter muncul di tubuh pedangnya. Menggunakan kecepatan itu, ditambah dengan aura tak terbatas, dia terbang menuju Xiao Chen. Bintang surga benar-benar berteriak. Ini adalah lapisan kedua dari Heavenly Rock Spreading Wings. Untuk berpikir di usia mudanya, dia bisa melatih seni rahasia tertinggi ini ke lapisan kedua. Memang mengerikan sekali. Menurut rumor,
Pedang sage dari Misty Sword Sect mampu membuat roh surgawi mengeluarkan seruan ilahi yang mampu menghancurkan hati dan paru-paru orang lain bahkan tanpa bergerak. Selanjutnya, Zhang He ini mengaktifkan kekuatan tak terbatas dari Clear Sky Sword. Pedang suci dikombinasikan dengan roh surgawi. Kali ini, Xiao Chen akan dikalahkan. Menuju Zhang He yang gagah berani. Kerumunan di bawah berteriak kaget lagi. Dengan kekuatan sekuat itu, semua orang yakin bahwa Xiao Chen tidak punya peluang untuk menang. Bahkan melawan Grandmaster Martial, langkah Zhang He harus efektif. Bahkan ekspresi Master Arena berubah ketika dia melihat Zhang He memamerkan lapisan kedua Heavenly Rock Spreading Wings. Ekspresi Xiao Chen sangat suram ketika dia melihat pedang ini terbang ke arahnya. Dia tahu dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia memegang Lunar Shadow Saber di tangannya dan dengan lembut membaliknya. Lunar Shadow Saber mulai berputar dengan cepat. Ada gelombang ki yang bergejolak keluar. Ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasakan seluruh tubuh mereka bergetar. Cahaya listrik seperti petir muncul di tubuh pedang. Meskipun sudah senja, langit sebenarnya tampak seperti menyala. Seolah-olah itu siang hari namun, apa yang membuat orang ngeri adalah ki tirani yang datang dari pedang. Itu seperti raungan binatang guntur, mengamuk dan ganas. Dan rasanya seperti tentara yang luar biasa datang, ini buruk. Senjata roh ini sebenarnya memiliki core iblis yang tergabung di dalamnya. Ini mungkin Martial King Leveled Iblis Beast. Semua orang lari. Jika ki iblis bocor, pembudidaya biasa akan berdarah dari 7 lubang mereka dan mati. TL Notes. The Seven Orifices of the Human Head. 2 eyes, 2 ear, 2 nostrils, 1 mouth, betapa mengerikan. Di dalam kota Mohe yang tidak signifikan ini, sebuah senjata roh dengan core iblis benar-benar muncul. Kerumunan orang berlari dengan ketakutan dan tersebar kemana-mana. Tetapi mereka tidak pergi terlalu jauh. Mereka berdiri jauh melihat dengan penuh semangat pada duel yang terjadi. Kerumunan awalnya berpikir bahwa dengan Clear Sky Sword, itu akan menjadi pertempuran sepihak yang menguntungkan Zhang He. Mereka tidak mengira Xiao Chen memiliki senjata iblis. Kota Mohe belum memiliki pertempuran yang mengasyikkan untuk waktu yang lama. Dan tentu saja mereka tidak bisa melewatkan pertempuran ini. Teknik gerakan tertinggi Heavenly Rock Spreading Wings digabungkan dengan pedang suci kuno Clear Sky Sword, bertempur keras melawan Lunar Shadow Saber yang memiliki core iblis dari binatang liar peringkat 6. Monster Rock, Thunder Rock. Ledakan, lampu listrik berbenturan dengan cahaya pedang. Suara keras datang dari arena, menyebabkan kerumunan jauh merasa seperti mereka tuli. Itu sangat menakutkan. Darah menetes dari sudut mulut Xiao Chen. Dia mengambil langkah berat mundur, di lantai batu. Lekukan sedalam 1 meter dari kakinya tersisa. Ini menunjukkan betapa banyak tekanan yang harus ditanggung Xiao Chen. Tubuh Zhang He terbang mundur di udara. Menggunakan teknik gerakan Heavenly Rock Spreading Wings, dia membatalkan kekuatan yang datang dari Lunar Shadow Saber. Tubuh Zhang He mendarat dengan lembut di tanah. Pakaian dan rambutnya terbang di angin. Dengan wajahnya yang tampan, Zhang Dia terlihat sangat elegan. Kali ini, mereka berdua berada di tanah yang rata. Tidak ada yang memegang keuntungan menekan ki dan darahnya yang melonjak. Mata Zhang He tampak tenang. Dia tidak lagi memiliki ekspresi memandang rendah lawannya. Dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Aku benar-benar tidak berharap bahwa kamu benar-benar memiliki senjata iblis seperti itu. Namun, harta langka milik para elit. Jika itu semua keterampilan yang kamu miliki, maka senjata iblis ini akan menjadi milikku. Pedang bantalan bayangan. Zhang He berteriak keras dan melemparkan pedang di tangannya. Bayangan pedang melesat menembus langit. Pedang bantalan bayangan yang telah diturunkan di klan Zhang selama ratusan tahun, muncul di tangan Zhang He. Bab 60 Zhang He sebenarnya akan menggunakan pedang bantalan bayangan. Sejarah pedang bantalan bayangan ini tidak sederhana. Itu bukan senjata roh peringkat mendalam yang biasa. Ini bukan hanya rumor. Memang benar bahwa itu memiliki asal yang luar biasa. Pedang bantalan bayangan ini memiliki ki lurus yang tersembunyi. Menurut rumor, leluhur klan Zhang mendapatkannya dari sage pedang. The Shadow Bearing Sword melawan Lunar Shadow Saber. Keduanya bukan senjata biasa.
Siapa tahu yang mana yang akan menang. Apakah ada kebutuhan untuk menanyakan ini? Itu pasti Zhang He. Kekuatannya lebih besar dari Xiao Chen. Sekarang dia memiliki senjata yang bagus untuk membantunya. Bagaimana dia bisa kalah? Belum pernah ada pertempuran yang luar biasa di kota Mohe sebelumnya. Kerumunan di kejauhan semua melihat Zhang He mengeluarkan pedang bantalan bayangan. Suara diskusi menjadi lebih hidup. Xiao Chen memegang pedangnya dan berdiri tegak. Tubuhnya setinggi dan lurus seperti pilar. Lampu listrik pada pedang menyala terus-menerus. Ada niat pertempuran yang membakar di matanya. Bahkan setelah Zhang He mengeluarkan pedang bantalan bayangan, tidak ada sedikit pun rasa takut dalam dirinya. Zhang He dengan lembut membelai pedang bantalan bayangan saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Ada ki yang benar di pedang bantalan bayangan. Itu ditinggalkan oleh sage pedang yang leluhur klan Zhang telah selamatkan. Saat itu, pedang sage baru saja memahami ki benar. Itu tidak terkalahkan di 4 lautan. Meskipun hanya ada 1 untai di pedang, itu bisa bertahan selama ribuan tahun. Itu tidak akan pernah hilang. Sekarat oleh pedang-pedang hari ini adalah keberuntunganmu ki yang benar. Xiao Chen tersenyum dingin di dalam hatinya. Meskipun ki suci ini sangat tangguh, itu hanya objek dari tanah suci. Pertempuran sage berasal yang ditinggalkan Au Jiao di Lunar Shadow Saber adalah objek dari Kaisar Guntur. Guntur Kaisar menggunakan ini bagian ke-6 dari pertempuran sage Origins untuk menempa pedang kayu Guntur. Tidak jelas berapa banyak orang suci yang dibunuh. Jika Zhang He ingin menganggap itu sebagai fondasinya, Xiao Chen tidak akan keberatan memberinya kejutan. Zhang He melihat bahwa tidak ada perubahan pada aura Xiao Chen. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Xiao Chen ini memiliki hati yang kuat. Tidak ada kata yang bisa menghancurkan hatinya. Hatinya tidak terganggu dan auranya tidak berkurang. Tidak ada titik kelemahan yang jelas, membuatnya sulit untuk bergerak. Karena tidak ada pembukaan, maka aku akan membuat pembukaan. Zhang He berpikir. Dia dipenuhi dengan roh agung. Jika dia tidak bisa berurusan dengan murid bela diri medial grade hari ini, akan ada masalah di masa depan. Dia pasti akan menjadi lelucon dari White Cliff School di kota prefektur. Tidak mungkin baginya untuk masuk ke tanah suci. Karena itu ia harus memenangkan pertempuran ini. Lebih jauh, itu harus menjadi kemenangan besar. Kemenangan yang tidak bisa dikritik. Membuat orang merasa yakin. Meninggalkan noda pada Xiao Chen itu akan sulit baginya untuk dihapus. Zhang He berteriak eksplosif. Dan ki yang berperang di pedang bantalan bayangan keluar sepenuhnya. Ki yang mengguncang, membelah bumi, dan menewaskan tersebar di semua tempat. Sebelum pedang bergerak, momentum pedang sudah terbentuk. Ki yang adil. Itu ada di langit dan bumi. Itu menyerang sebagaimana dimaksud. Menghukum dewa. Dan memusnahkan iblis. Bersihkan Skyward Ki. Ini mengikuti keinginan aku. Ujung pedangnya menunjuk pada apapun yang aku inginkan. Ki-nya menyebar ke segala arah. Heavenly Rock menyebarkan sayap. Itu datang dan pergi tanpa jejak. Secepat angin. Sekuat petir. Membunuh. Membunuh. Dalam sekejap ini, Zhang He sebenarnya menggabungkan 3 jenis serangan tertinggi bersama. Pedang langit jernih dengan ki yang berperan. Menambahkan teknik gerakan tertinggi. Siapa yang bisa bertahan melawan langkah seperti itu? Pada saat itu, seperti badai yang muncul, niat membunuh yang tak terbatas bergegas menuju Xiao Chen. Pedang di tangan Zhang He bersinar dengan cahaya pedang yang gemilang. Cahaya pedang 2 meter mengambil dan mengirimkan pedang panik Ki, Puci. Xiao Chen belum pernah melihat pedang secepat itu. Dan pada saat sebelumnya Zhang dia masih membentuk cahaya pedang. Xiao Chen belum melihatnya mengangkat pedangnya. Tetapi pada saat berikutnya, cahaya pedang sudah tiba di depan matanya. Xiao Chen sangat terkejut di hatinya. Dalam sekejap ini, dia benar-benar merasakan aura kematian. Sejak dahulu kala, hal terbesar yang dia andalkan adalah teknik marsial peringkat surga, naga yang menundukkan slash. Bahkan jika situasinya paling buruk, selama dia menggunakan Return of the Azure Dragon, bahkan jika ada 10 Zhang He, mereka semua akan berubah menjadi abu. Namun, situasi di depannya tidak bagus. Kecepatan Zhang He sangat cepat. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kembalinya Azure Dragon sebelum dia terbunuh.
Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Cahaya pedang sudah bersentuhan dengan rambut di kepalanya. Jika dia masih tidak dapat menemukan solusi, dia akan menderita cedera yang sangat serius. Karena dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, maka dia hanya bisa berbentrokan Heavenly Lightning Shield. Itu adalah saat yang kritis, selama masa hidup dan mati. Jadi Xiao Chen menggunakan Heavenly Lightning Shield. Heavenly Lightning Shield ini mampu mempertahankan serangan dari teknik marsial peringkat mendalam ketika dia adalah murid bela diri kelas rendah pada saat ini. Dia sudah menjadi murid bela diri medial grade. Esensinya menjadi lebih kuat dengan lebih dari 1 lipatan. Memikirkan pertahanan shield petir surgawi. Itu seharusnya meningkat lebih dari 1 kali lipat juga. Bang, The Sword Light bentrok pada perisai pertahanan dari lampu listrik yang berkedip-kedip dan mengeluarkan suara keras yang keras. Gelombang energi besar datang darinya. Xiao Chen, yang bersembunyi di balik perisai, tersentak. Organ internalnya semua bergeser posisi. Dia sekali lagi memuntahkan seteguk darah untuk murid bela diri biasa. Jika organ internalnya bergeser, dia mungkin akan kehilangan kemampuan bertarungnya. Namun, tubuh Xiao Chen dihancurkan oleh sejumlah besar energi spiritual. Selain kekuatan Purple Thunder Divine Incantation, dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Dia bisa terus berjuang. Zhang He menatap perisai petir surgawi dan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu teknik pertahanan yang kuat seperti apa ini. Retak sedikit pada perisai itu sebenarnya mulai perlahan membaik. Persetan dengan teknik pertahanan kuat apapun itu. Di depan Ki lurus. Kalian semua akan hancur. Flights on wings. One line chop. Zhang He berteriak ringan. Seluruh tubuhnya sepertinya telah bergabung dengan pedang untuk menjadi satu. Cahaya pedang ini dicadangkan. Sepertinya tidak ada warna. Pedang Qi atau angin pedang bersahaja ini dipotong ke Heavenly Lightning Shield Xiao Chen. Itu tidak mengeluarkan suara apapun tetapi cahaya listrik dari perisai itu berkurang dengan cepat. Xiao Chen menderita pukulan berat dan muntah seteguk darah. Tangannya dengan cepat membentuk segel tangan. 2 dari 5 awan di samping Azure Dragon menghilang. Berubah menjadi untaian esens yang tak terhitung jumlahnya. Dan memasuki Heavenly Lightning Shield. Cahaya pada perisai berubah cerah sekali lagi. Penerbangan di sayap. Tarian gangguan 1000 tahun. Zhang He tidak merasa berkecil hati dan menggunakan teknik pedang kuat lainnya. Membandingkannya dengan langkah sebelumnya. Langkah ini jauh lebih cantik dan kuat. Pedang tak terbatas Qi seperti bola di tengah-tengah angin musim gugur. Mereka menyerang Heavenly Lightning Shield. Sosok Zhang He dengan cepat mengubah posisi. Setiap kali dia mengubah posisi, akan ada 20 helai pedang Qi yang menyerang Heavenly Lightning Shield. Dia telah berganti posisi beberapa kali di udara. Saat dia mengirimkan total 1620 helai pedang Qi. Setiap helai pedang Qi memiliki setengah kekuatan Chop One Line. Xiao Chen terus-menerus mempertahankan Heavenly Lightning Shield. Tetapi darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Namun, dia tidak punya niat untuk menyerah. Dia melepaskan sense spiritualnya untuk mencari tahu di mana posisi Zhang He berada dan menyaksikan keanggunan langkahnya meskipun dia terluka parah. Dan dengan kerugian besar, hatinya tidak dalam gangguan. Auranya tidak berkurang. Dan dia masih tidak menunjukkan celah apapun. Flights on wings. Aku ingat bahwa ini adalah teknik bela diri yang diciptakan oleh Sage Pedang yang telah meninggalkan White Cliff School. Memikirkan bahwa Zhang He benar-benar mempelajarinya. Meskipun itu hanya 2 gerakan pertama, itu sudah cukup baginya untuk menunjukkan penghinaan bagi generasi yang sama dengannya. Xiao Chen itu juga tidak sederhana. Di bawah kekuatan gabungan dari Raiteous Qi dan Clear Sky Sword Qi, dia mampu bertahan sampai sekarang. Zhang He sebenarnya belum benar-benar menggabungkan sayap penyebar roh surgawi, Qi yang bermanfaat, dan pedang langit yang jelas. Itu hanya bentuk tanpa esensi. Atau yang lain. Pedang itu akan dapat dengan mudah membunuh Martial Grandmaster Puncak. Lihatlah Zhang He. Sepertinya dia akan menggunakan langkah ketiga dari Flights on Wings. Apakah itu bahkan mungkin? Bahwa ia memahami 3 gerakan dari penerbangan pada sayap pada usia yang sangat muda. Kerumunan di kejauhan berteriak kaget. Duel ini hari ini telah membuka mata mereka. Tidak hanya Zhang He.
Tapi Xiao Chen juga memberi kejutan mengejutkan bagi semua orang, penerbangan di sayap. Bulan cerah seperti api. Terlepas dari keheranan kerumunan. Langkah ketiga dari penerbangan pada sayap. Moon Bright Like Fire. Masih dieksekusi oleh Zhang He di arena. Zhang He berdiri 20 meter dari Xiao Chen. Pedangnya menunjuk ke langit. Langit malam tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Bulan purnama perlahan naik. Bulan bercahaya menerangi langit dengan cerah. Memikirkan fenomena misterius muncul. Apa peringkat teknik bela diri ini Flights on Wings? Kenapa begitu menakutkan? Tidak ada yang menyangka bahwa gerakan ketiga dari penerbangan pada sayap dapat menyebabkan fenomena misterius muncul. Di atas bulan purnama, sosok samar terlihat muncul memegang pedang roh di tangannya. Sepertinya dia datang dari surga. Dengan bulan purnama meningkatkan penampilannya, sosok samar yang terlihat itu terasa seperti dewa turun ke bumi. Zhang He, yang berada di arena, mengayunkan pedangnya dengan lembut. Sosok di langit mengikuti gerakannya. Tiba-tiba, dia mengarahkan pedangnya ke Xiao Chen, yang berada di belakang Heavenly Lightning Shield. Xiao Chen merasa jantungnya berhenti berdetak. Ruang di sekitarnya menjadi gelap. Semua orang tampaknya telah menghilang. Tidak ada Zhang He, tidak ada Master Arena, tidak ada kerumunan. Hanya ada kegelapan tak terbatas dan kesepian yang menyebar di mana-mana. Ini adalah perasaan yang menakutkan. Mereka yang tidak di dalamnya tidak akan mengerti bagaimana rasanya. Hati Xiao Chen panik dan hendak bergerak tepat pada saat ini. Azure Dragon Martial Spirit di tubuhnya meraung dengan lembut. Ruang gelap gulita segera hancur dan ruang kembali seperti sebelumnya. Xiao Chen akhirnya tenang. Zhang He mengangkat alisnya. Dia jelas merasa bahwa hati Xiao Chen goyah. Namun, tiba-tiba dia menjadi tenang. Namun, dia tidak mampu berpikir terlalu banyak saat ini. Bulan sudah naik tinggi di langit. Dia tidak bisa lagi berhenti. Istirahat untukku. Zhang He berteriak keras. Pedangnya menunjuk dengan marah pada Xiao Chen. Sosok di langit tampaknya merasakan kemarahan Zhang He dan berteriak pada saat yang sama. Hancurkan aku. Istirahat. 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 Pada saat itu, lingkungan sekitarnya penuh dengan teriakan marah Zhang He. Tekanan kuat menyebar di mana-mana. Tampaknya ada kekuatan yang terkandung dalam suara itu. Menyebabkan orang merasa takut. Ini adalah suara dewa. Moon Bright Like Fire ini benar-benar dapat mengeluarkan suara dewa. Seorang kultivator dengan kekuatan rendah di antara kerumunan di kejauhan secara langsung pingsan oleh suara dewa ini. Bahkan para pembudidaya di sana yang sedikit lebih kuat merasa tidak nyaman. Suara dewa sudah sangat menakutkan. Seberapa kuatkah pedang berikut ini? Seseorang di antara kerumunan di kejauhan berkata dengan suara bergetar. Jantung Xiao Chen setenang air. Metode budidaya tertinggi dalam kompendium kultivasi. Purple Thunder Divine Incantation. Beredar dengan panik. Esensinya digunakan tanpa henti. Cahaya ungu pudar sebenarnya dilepaskan oleh tubuhnya. Zhang He berdiri di tempat aslinya. Dia tidak bergerak sama sekali dan hanya mengarahkan pedangnya pada Xiao Chen. Kemudian dia memotong ke bawah dari jarak 20 meter. Apa yang dia lakukan? Bahkan jika dia adalah Sein Martial. Setelah pedang Qi terbang sejauh 20 meter, kekuatannya akan sangat berkurang. Ini tidak akan membantunya untuk mematahkan perisai petir surgawi aku. Xiao Chen sangat bingung ketika memikirkan hal ini. Dia mengangkat kepalanya sebelum mengungkapkan ekspresi kaget luar biasa. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang dilakukan Zhang He. Sosok di bulan benar-benar meniru langkah Zhang He. Dan dengan kejam memotongnya. Moon Bright Like Fire. Cahaya terang di langit. Manusia dari surga. Pedang para dewa. Manusia seperti semut. Siapa yang bisa bertahan melawannya?